Hai, jumpa lagi dengan saya, Hieronymus BS Muda, masih dalam konten yang sama, kosakata koda kosa. Sekarang kita berjumpa di part yang ke-8. Kemarin, part ke-7 kita berbicara tentang bala, gading gajah, bahasa, simbol. Ada pertanyaan yang menarik loh soal bala kemarin. Ada teman-teman yang bertanya, lantas kalau mengapa nenek moyang kita, leluhur kita menggunakan bala? Iya, sudah jelas dalam pembahasan part 7. Lantas gading gajah itu, atau apakah dulu itu gajah ada di Adonara atau di tanah Atalamoholot? Nah, semoga nanti kita bisa menemukan jawaban pertanyaan itu di part-part selanjutnya ya. Semoga pasti akan kita temukan jawaban itu. Oke, sekarang kita masuk ke part yang ke-8. Part yang ke-8. Sebelumnya, saya menjumpai kakak adik semua dalam keadaan sehat serta mulia. Part 8. Ketika membuka buku ini dalam satu pokok pembahasan, judul yang saya temukan cukup menarik. Atlas dan Masandoni. Atlas dan Masandoni. Ya, ini di part ke-8. Menurut James Chusworth, empat keramat di dalam agama Kristen disebut sebagai malaikat agung. Malaikat agung. Dengan namanya masing-masing. Yang pertama tuh malaikat Lucifer, Mikael, malaikat Gabriel, dan malaikat Rafael. Ada 4 malaikat agung dalam kepercayaan agama Kristen tentang 4 keramat itu menurut James Chusworth. Yang kemudian James Chusworth juga mengatakan ada sebuah cerita yang mengisahkan atau semacam dongeng yang mengatakan bahwa salah satu dari keempat malaikat itu jatuh, yaitu malaikat Lucifer, dikatakan jatuh. Menurut James Chusworth itu hanyalah sebuah dongeng belaka, karena tidak satu pun penjaga dari keempat keramat itu jatuh atau runtuh. Itu menurut James Chusworth. Oke. Lalu kita masuk ke ini loh. Atlas dan Masandoni. Apa sih? Siapa sih sebenarnya mereka itu? Atlas adalah nama ya. Sama halnya dengan Masandoni. Beberapa ahli dewasa ini, salah satunya seperti José Luis Espejo, orang Spanyol, dia mengambil sebuah sebutan nama dari penjaga pilar itu, sebutan untuk penjaga pilar, dia mengambil nama dari budaya Yunani, dari bahasa Yunani, yakni disebut Atlas. Disebut Atlas. José Espejo dalam menyodorkan tafsirannya, dia mengambil sebutan untuk tenaga penjaga pilar itu, dia mengambil dari bahasa Yunani, dari budaya Yunani, yakni Atlas. Bahasa Yunani dijelaskan bahwa kata Atlas berasal dari partikel A yang berarti tidak, telah yang berarti menyokong, mendukung, menopang, atau menahan. A berarti tidak, telah berarti menyokong, mendukung, menopang, menahan. Telah berarti Atlas yang disebut dengan benua Atlantis. Benua Atlantis itu diambil dari nama penyebutan penjaga pilar tersebut, yaitu Atlas. Atlas adalah sebutan atau nama dari penjaga pilar. Dalam bahasa Yunani disebut Atlas. Dari partikel A yang mengartikan bahwa tidak, telah yang berarti
menyokong, mendukung, atau menopang, atau menahan. Berarti kita bisa artikan begini loh teman-teman. Benua Atlantis. Benua Atlantis adalah benua yang hilang atau tenggelam karena penjaganya tidak mampu untuk menopang bumi. Atlantis adalah benua yang hilang atau tenggelam karena penjaganya tidak sanggup lagi untuk menopang, menahan bumi. Atlantis. Si Atlas tadi itu, penjaga pilarnya itu. Jadi itu teman-teman ya. Ini kita baru masuk tentang Atlas. Siapakah itu Atlas? Atlas adalah penjaga pilar yang dalam bahasa Yunani disebut Atlas. Lalu bagaimana dengan Masandoni? Oke. Jadi Atlas itu penjaga pilar yang menopang bumi. Namun dia tidak kuat sehingga benua itu hilang dan tenggelam. Lalu bagaimana dengan Masandoni? Siapakah itu Masandoni? Oke ya. Dalam tulisan Paul Ernst SVD, dalam bukunya Demong dan Paji, Raja Masandoni adalah seorang raja. Raja Masandoni adalah ayah dari Demong dan Paji. Dikisahkan dalam tulisannya Paul Ernst SVD, ketika sesudah terjadinya air bah, Masandoni mendatangi Relawulan. Relawulan adalah wujud tertinggi sang pencipta. Masandoni mendatangi Relawulan. Dalam kutipannya halaman 27, kalau teman-teman memiliki buku itu, buku dari penulis buku Demong dan Paji, tulisannya Paul Ernst SVD, teman-teman bisa buka di halaman 27 ya. Ini saya bacakan kutipannya. Kutipannya seperti ini. Relawulan sangat terkejut ketika melihat Masandoni. Lalu berkatalah Relawulan seperti ini, "Kukira aku seorang diri saja di sini. Ternyata engkau juga masih ada." Lalu Raja Masandoni berkata, "Ya, seperti yang engkau lihat, aku masih ada. Ketika masih kecil, jenggotku sudah mulai ada," kata Raja Masandoni. Yang kemudian oleh Relawulan berkata begini, "Oleh karena itu, mulai sekarang namamu menjadi Doni Dunia." Doni Dunia, kata Relawulan kepada Masandoni. Oleh karena itu, mulai sekarang namamu diganti disebut dengan Doni Dunia. Dengan tugas engkau akan memikul, menjunjung bumi dengan kepalamu. Maka Masandoni pun menunggang seekor kerbau dan meletakkan bumi di atas kepalanya. Lama-kelamaan Raja Masandoni, atau tadi menjadi Doni Dunia, menjadi letih dan menggoyang tubuhnya. Lama-kelamaan Masandoni menjadi letih, yang kemudian menggoyangkan tubuhnya. Karena tubuhnya goyang, karena dia masa letih, dia menggoyangkan tubuhnya, sehingga terjadilah gempa bumi. Ini dalam mitos di Pamakayo, di Solor. Kisah ini, mitos ini diambil di Pamakayo. Jadi ini tidak sembarang hanya sebuah kisah mitos yang diambil oleh Paul Ernst SVD. Dia menemukan mitos atau kisah ini di Pamakayo. Tertulis seperti ini.
ada penyebutan nama dari Raja Masandoni, yaitu ayah dari Demon dan Paji, yang ketika setelah air bah, raja ini berangkat menghadap Rera Wulan. Ini dalam mitos masyarakat di Pamakayo. Ya. Jadi Masandoni bisa dikatakan sebagai penjaga pilar. Sama dengan Atlas. Atlas adalah mitos dari bangsa Yunani. Sedangkan Masandoni adalah mitos dari Atalamaholo. Pertanyaannya, bagaimana atau dari mana kisah dari dua bangsa yang berbeda ini, Yunani dan Atalamaholo Indonesia? Dari mana mereka mereka mendapatkan kisah atau cerita ini, dan untuk melahirkan mitos tentang penjaga pilar ini, dan melahirkan mitos tentang Atlas dan Masandoni, yang kedua cerita ini memiliki sebuah kesamaan sebagai penjaga pilar. Masandoni atau dikatakan Doni Dunia oleh Rera Wulan, dia diperintahkan menjaga bumi dengan meletakkan bumi di atas kepalanya, yang kemudian lama-kelamaan dia merasa letih sehingga menggoyangkan tubuhnya dan terjadilah gempa bumi. Itu Masandoni, mitos dari Pamakayo, Solor. Sedangkan Atlas, penjaga pilar itu, benua itu hilang atau tenggelam karena penjaganya tidak mampu lagi untuk menopang atau menahan bumi tersebut, sehingga benuanya hilang. Sebuah kemiripan cerita dari dua bangsa yang berbeda, Yunani dan Atalamaholo. Ya, ini menjadi sebuah pertanyaan. Tetapi saya percaya dan yakin teman-teman masih ingat kan, di part-part sebelumnya, di part 1 pernah disampaikan bahwa dari tanah kelahiran di timur, kongregasi suci itu, para misionaris purba itu beranjak untuk mengajarkan ke kloni-kloninya tulisan-tulisan keramat. Tulisan-tulisan keramat tentang agama dan ilmu pengetahuan. Berawal dari tanah kelahiran di timur. Mereka pergi ke kloni-kloninya untuk mengajarkan ilmu pengetahuan, agama, dan teknologi. Ya, berarti kita ini adalah salah satu kloninya yang mendapat sumber yang sama, dari sumber yang sama. Atau dalam part yang juga berikutnya juga pernah saya mempertanyakan, apakah budaya itu berasal dari Atalamaholo itu sendiri atau dibawa masuk oleh Ibu Pertiwi. Nah, itu menjadi sebuah perenungan kita masing-masing, teman-teman. Kemudian, jadi sudah jelas ya, siapa itu Atlas, siapa itu Masandoni. Namun, pembahasan kita bukan berakhir hanya sampai di situ, hanya supaya kita mengetahui bahwa oh, Atlas adalah ini, Masandoni adalah ini. Tetapi dari kedua kisah ini, Padre Yosef Muda akan mengantarkan kita jauh pengertiannya tentang siapa itu sebenarnya Atalamaholo. Kita lanjut teman-teman ya. Pada gilirannya, Aricio dos Santos asal Brazil, tadi Jose Espejo berasal dari Spanyol. Dia mengatakan tentang Atlantis, menyebutnya benua hilang itu adalah Atlantis. Kemudian pada gilirannya, Aricio dos Santos, sebelumnya saya sampaikan lagi dulu ya, bahwa James Chusworth menyebut benua yang hilang itu dengan sebutan Mu atau Ma. James Chusworth, pendahulu, yang kemudian oleh dewasa kini, para penulis yang dewasa kini, yang itu termasuk salah satunya Jose Espejo dan Aricio dos Santos, mereka menyebut benua yang hilang itu dengan Atlantis. Saya lanjut ya. Jadi Padre Yosef Muda ini, dia menggabungkan sumber dari James Chusworth, juga menggabungkan
dari buku-buku Arisio dos Santos dan Jose Espejo. Jadi kita membaca buku ini sama halnya dengan kita membaca sekian banyak buku yang hebat-hebat itu. Oke teman-teman, saya lanjut. Pada gilirannya Arisio dos Santos asal Brasil secara khusus berpendapat bahwa ungkapan Atlas yang tadi Jose Espejo mengatakan ini berasal dari Yunani, ungkapan Atlas sebenarnya berasal dari Hindu, tradisi Hindu. Tradisi Hindu menurut Arisio dos Santos tentu melalui sebuah penelitian yang luar biasa, sehingga dia mengatakan bahwa sebenarnya itu bukan berasal dari bahasa Yunani, tetapi itu berasal dari tradisi Hindu yang dalam bahasa Sanskerta disebut Atala atau Atalas, yang artinya adalah pilar. Ini lebih jelas. Dalam tradisi Hindu, dalam bahasa Sanskerta disebut Atala atau Atalas, yang berarti pilar. Jelas sekali kan? Ini mengatakan tentang pilar. Sedangkan dalam bahasa Yunani, Atlas adalah penjaga pilar. Kalau dalam bahasa Sanskerta, dalam tradisi Hindu disebut Atala atau Atalas, yang berarti pilar. Yang kemudian oleh filsuf Plato menggunakan kata Atlantis dalam arti anak dan tanah dari Atlas. Filsuf Plato menggunakan kata Atlantis dalam arti anak atau anak dan tanah dari Atlas. Anak dan tanah dari Atlas. Atlas tadi penjaga pilar. Filsuf Plato mengatakan seperti itu, bahwa Atlantis adalah anak dan tanah dari penjaga pilar tersebut, yaitu Atlas. Ini menurut filsuf Plato, yang kemudian ini menjadi sebuah titik terang kepada Padre Yosef Muda, dan pastinya juga kepada teman-teman penulis yang lain. Nama suku Atta Lama Holot boleh jadi lebih kena dalam memberikan tafsiran terhadap Atlantis. Boleh jadi lebih kena dalam memberikan tafsiran terhadap sebuah nama, yaitu Atlantis. Atalantis. Kalau benar pendapat Arisio dos Santos bahwa Atlantis adalah sebuah nama curian dari budaya Hindu, yakni Atala, Sanskerta, bahasa Sanskerta, tradisi Hindu, Atala, maka nama Attalama Holot boleh menyembunyikan di dalamnya sebuah ungkapan yang sama. Attala bahasa Sanskerta, Attala ma holot. Untuk Attala sudah jelas. Nanti kita akan masuk lagi sampai ke lama itu apa, holot itu apa. Ya. Namun dari bahasa Sanskerta yang Attala saja sudah mulai ada titik terang. Atta sudah mulai ada penyebutan. Kita masuk teman-teman. Di masyarakat Nusa Nipa ada banyak suku bangsa. Ada banyak suku yang mengambil nama awalnya dengan Atta. Atakiwang. Ya, seperti Atakiwang. Dari Adonara, Flores Timur ya. Atakiwang. Ataaku dari Lio. Ataeng dari Momere, ya. Ada awal dengan kata Ata. Atabai dari Ngada, ya. Dan pasti ada banyak lagi sebutan-sebutan
dari suku bangsa kita yang menggunakan awalan kata Ata. Sebutan itu ya, Atakiwang, Adonara, Flores Timur, dan lain-lain. Pasti masih banyak lagi yang lain juga menggunakan kata itu. Di mana arti Ata berarti anak. Ata bisa dikatakan sebagai anak, orang, manusia, atau suku. Ata. Dengan demikian, maka Atalah berarti anak dari La. Atala. Ata yang berarti anak atau manusia. Atala yang di sini dikatakan bahwa Atala berarti anak dari La. La atau lama. Lama. Saya akan jelaskan ini dalam tulisan Padre Yosef ini. Lama. Apa itu lama? Atala, anak dari La. Teman-teman masih ingat semoga dalam part sebelumnya pengucapan tentang simbol kolektif matahari itu ya. Simbol dari monoteistik sang pencipta itu. La atau Ra. Ya, semoga masih ingat ya teman-teman ya. Di sini saya tidak akan jelas panjang-panjang teman-teman soal itu. Dari mana asal nama lama? Lama. Atala anak dari La, anak dari lama. Dari mana asal nama lama? Kalau Ata kita tahu tadi anak atau manusia. Bagaimana dengan lama? Lama. Dari mana asal nama lama? Dalam pembahasannya James Chusworth menunjukkan bahwa nama benua yang tenggelam itu adalah Mu. Menurut James Chusworth yang kemudian dewasa kini banyak penulis yang menyebutnya dengan Atlantis ya. Tetapi James Chusworth pendahulunya mereka mengatakan dia menyebutnya dengan Mu, benua yang tenggelam itu. Mu atau juga disebut sebagai Ma. Ya, ini sudah dijelaskan dalam part sebelumnya. Penguasa dari benua itu mengambil gelar Ra. Ra adalah simbol kolektif dari matahari, ya, simbol kolektif atau monoteistik dari sang pencipta. Dengan demikian, nama gelar raja di benua itu adalah Ra-Mu. Ra adalah gelar dari raja sang penguasa, Mu adalah nama dari benua itu. Dengan demikian, nama gelar raja di tempat itu adalah Ra-Mu. Ra-Mu. Ra adalah raja, Mu adalah benua itu. Ra-Mu atau lebih dikenal dengan sebutan Rama. Rama. Ya. Rama. Ramu atau Rama, lebih dikenal disebut dengan Rama. Selanjutnya, Ra dapat pula ditulis dengan La. Ra dapat pula ditulis dengan La. Maka Rama bisa juga ditulis Lama. Ra, huruf R bisa diganti dengan huruf L. Maka Rama bisa ditulis Lama. Ini dalam sebuah penelitian, dalam sebuah buku yang ditulis oleh James Chusworth. Pertukaran huruf R dan L itu juga dapat kita dapati dalam budaya Atala Maholok itu sendiri. Seperti apa misalnya? Rerawulan, lerawulan. Ya, R menjadi L. Sebuah kesamaan, sebuah sebutan, sebuah maksud dan tujuan yang sama. Rerawulan, lerawulan. Ya.
reron, leron. Artinya sama, cuman penyebutannya berbeda. R dan L, namun artinya sama. Jadi R bisa berubah menjadi L, sama dengan Rama bisa menjadi Lama. Atta la, anak dari Lama. Lama yang dikatakan juga tadi adalah Rama. Apa itu Ra? Ra adalah sebuah gelar dari penguasa di benua itu, disebut Ra, adalah simbol kolektif dari matahari atau monoteistik dari sang pencipta itu sendiri. Mu atau Ma adalah benua yang tenggelam itu. Rama bisa juga ditulis Lama. Atala, anak dari Lama. Holotnya belum. Oke, holotnya. Holot berarti terlepas, lolos, atau selamat. Holot terlepas, lolos, atau selamat. Kita gabungkan. Atta lama holot, atta lama holot, anak dari Rama yang selamat. Anak dari Lama yang selamat. Anak Atta, Lama adalah Rama, Ra penguasa, Ma benua yang tenggelam itu, Holot selamat, terlepas atau lolos. Atalama halat, atalama holot adalah anak dari Rama yang selamat, yang lolos dari sebuah peristiwa itu. Atalama holot. Tadi ungkapan lama belum kita bahas dalam bahasa atalama holot ya. Itu masih kita bahas tentang tulisan dari James Chusworth. Kita kalau masuk ke ungkapan bahasa atalama holot, lama identik dengan yang berarti tanah atau kampung halaman. Ya, kampung halaman. Nah, ungkapan lama ini bisa mengarahkan kita kepada penyebutan nama, sebuah nama dari benua atau sebuah nama dari tempat tinggal yang sebenarnya. Lama. Lama Nele, ya, itu nama sebuah desa, sebuah tanah, sebuah kampung. Lama Nele, kampung Lama Hoda, kampung Lama Lota, Lama Helan, Lama Hala, Lama Bunga, Lama Kera, Lama Lera, ya. Ada juga Lama Laka. Kata lama menurut atalama holot yang arti tanah atau kampung halaman. Selain pengucapan untuk nama kampung, lama juga bisa dipakai untuk penyebutan dari suku, nama-nama suku ya. Seperti suku Lama Wuran, ya, suku Lama Wuran, suku Lama Nepa, ya, suku Lama Nepa, suku Lama Belawa, Lama Wolo, dan lain-lain. Masih banyak suku juga yang menggunakan nama dengan kata awal lama. Pasti di belahan benua yang lain, tempat-tempat yang lain, kakak adik semua teman-teman yang lain, mungkin di tanah Jawa atau di tempat-tempat yang lain, pasti juga ada memiliki sebuah kesamaan dengan ucapan-ucapan seperti ini. Ya, pasti kita akan menemukan itu. Begitu teman-teman, ya. Jadi atalama holot adalah anak dari Rama yang
selamat Atta Lamaholot. Anak dari lama yang selamat. Dari kejadian itu yang selamat ketika benua itu tenggelam. Kita selamat. Amin. Cukup sekian teman-teman. Cukup sekian ya. Jadi saya hanya membacakan ulang ya buku dari Atta Lamaholot dalam sorotan budaya dunia, tulisannya Padre Yosef. Ini bukan ilmu pengetahuan yang saya miliki. Ini adalah ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Padre Yosef yang kemudian dia bagikan kepada kita lewat karyanya yang emas ini, Atta Lamaholot ini ya. Yang kemudian saya membacakan ulang kepada teman-teman. Buku ini penerbitnya PT Canisius. Tidak sembarang loh PT Canisius mencetak buku. Ya. Buku ini bagus sehingga PT Canisius menerbitkan ini. Penerbitnya adalah PT Canisius. Dan saya membacakan ulang buat teman-teman, buat kakak adik semuanya, dan semoga diterima. Salam hormat, cinta budaya. Sampai jumpa lagi di part berikutnya.